adik-adik di rumah? Selamat pagi. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak berharap adik-adik sehat-sehat semua. Sudah siap mengikuti kebaktian? Ayo, kalau sudah siap, Alkitabnya disiapkan dulu. Habis itu, sudah makan belum? Sudah ya? Kita mau mulai kebaktian? Kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan? Kita mau bergerak? Kita mau berdiri memuji Tuhan dengan gerakan-gerakan kita. Lagunya kita akan menyanyikan yang pertama, God's Love. Again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful, oh wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it, oh wonderful love. Thank the wonderful Lord. Nah adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita mau berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan selama 1 minggu ini. Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan pimpin kami dalam belajar, Tuhan berikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, adik-adik punya sahabat gak di rumah? Pasti punya ya. Kita punya sahabat yang baik, bahkan yang super baik, yang sangat ajaib. Siapa sahabat kita? Pasti Tuhan Yesus. Mari kita mau menyanyikan lagu jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satya Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita.
adik-adik tadi kakak mau tanya, siapa jagoan kita? Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus adalah jagoan kita, sahabat kita yang sejati. Nah, adik-adik sekarang tiba saatnya adik-adik memberikan persembahan untuk Tuhan ya. Kita mau berterima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Berkat itu diberikan Tuhan melalui papa mama kita ya. Kita bisa sekolah, kita bisa makan, kita mau bersyukur untuk berkat Tuhan. Nah, karena ini pandemi, adik-adik kan nggak bisa bawa persembahannya ke gereja. Jadi adik-adik bisa transfer di rekening di bawah ini. Atau dititipkan ke papa mama. Nanti kalau sudah bisa ke gereja, bisa ditaruh di tempat persembahan ya. Nah adik-adik sekarang kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Bukankah kita setiap hari berjalan bersama siapa? Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyikan lagu sambil bergerak ya. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Feni ya. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Sip. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan tolong kami agar kami dapat memperhatikan, dapat mendengarkan dengan baik. Ampunkan kami akan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, bacaan hari ini akan diambil dari kitab Yosua. Ya. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Hari ini bacaannya akan dibacakan oleh Jacqueline. Ya. Silakan Jacqueline. Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya.
dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah dan di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah yang cemburu. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadahlah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem. Yosua menulis semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab
telah didengarkannya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu supaya kamu jangan menyalahkan Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Terima kasih, Jacqueline. Adik-adik, cerita hari ini berjudul Aku Memberi Contoh yang Baik Kepadamu. Pada masa itu, bangsa Israel mendiami tanah bangsa Amori. Bangsa Amori adalah bangsa yang menyembah berhala. Nih, kakak buka. Nah, ini ceritanya tanahnya bangsa Amori. Tanahnya subur, banyak kebun anggur, banyak kebun zaitun, tapi mereka menyembah berhala. Nih, orang-orang Amorinya sedang berkumpul di suatu tempat. Nih, taruh dulu. Nih, masa Amorinya sedang berkumpul sedang apa ya? Oh, mereka sedang mengadakan pemujaan. Oh, ini ada api-apinya, ada sesajinya. Mereka sedang menyembah berhala mereka. Kemudian ada bangsa Israel. Nih, bangsa Israelnya. Karena bangsa Israel tinggal di tanahnya orang Amori, mereka jadi tahu kebiasaan orang Amori yang menyembah berhala. Nah, tahu mereka loh, mereka melihat, bangsa Israel melihat kalau misalnya pas bangsa Amori menyembah berhala, mereka tahu. Adik-adik, bangsa Israel terus-menerus membicarakan mengenai berhala orang Amori. Mereka mungkin bilang gini ya, wah asik ya, kayaknya menarik ya. Bangsa Israel mulai tertarik untuk menyembah berhala orang Amori. Kemudian datanglah Yosua. Nih, Yosua. Yosua datang dan mengingatkan bangsa Israel tentang pertolongan Allah dengan tujuan agar bangsa Israel tetap menyembah Allah yang benar dan tidak terpengaruh untuk menyembah berhala. Jadi, pertolongan Tuhan Allah inilah yang menjadi patokan Yosua untuk memberitahu tentang hal yang benar pada bangsa Israel. Yosua menceritakan pertolongan Allah pada bangsa Israel. Yosua mengingatkan bahwa dulu nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, dipanggil Tuhan untuk pergi ke Kanaan. Kemudian Tuhan memberikan banyak keturunan pada Abraham, sampai suatu masa tiba di Mesir dan menjadi budak di Mesir. Tetapi kemudian Allah mengutus Musa dan Harun dan menulahi bangsa Mesir, dan kemudian Allah menuntun kita keluar dari Mesir. Kemudian orang Mesir mengejar dan sampai ke laut di mana tidak ada jalan lain. Tetapi Tuhan menolong bangsa Israel dengan membelah laut sehingga bangsa Israel dapat melaluinya. Dan orang Mesir yang mengejar tenggelam. Wah, bangsa Israel ini sudah mulai berpikir ya. Sudah mulai berpikir, oh ingat, mereka mulai ingat ya mungkin ya. Kemudian Yosua ini melanjutkan lagi. Ada lagi pertolongan Tuhan, yaitu setelah kita lama di padang gurun, Allah membawa kita ke negeri orang Amori ini, mengalahkan orang Amori, sehingga kita bisa diam di negeri orang Amori ini dan menikmati hasil kebun yang tidak kita tanam. Kita menikmati buah anggur dan buah zaitun yang tidak kita tanam. Mungkin bahasa Israel terus juga berpikir lagi ya, mereka bicara sama teman-temannya mungkin ya. Iya ya, benar ya. Kita nggak usah susah payah deh.
tapi kita bisa menikmati hasilnya. Yosua melanjutkan lagi ya. Yosua berikrar, dengan melihat dan mengenang pertolongan Tuhan itu, aku Yosua dan keluargaku tetap menyembah Tuhan Allah dan tidak mau menyembah berhala orang Amori. Mana nih keluarganya Yosua? Nah, nih keluarganya Yosua ya. Nih. Nah, ini lagi. Oh, Yosuanya ketutupan ya. Nih, sini. Nah. Mana? Sini ya. Nah. Wah, adik-adik, Yosua memberi teladan atau contoh yang baik pada bangsa Israel dengan cara menetapkan hati untuk hidup menyembah Allah. Inisiatifnya dimulai dari dia dan keluarganya. Yosua memberi contoh pada bangsa Israel dari dirinya sendiri, tidak menyuruh orang lain untuk menjadi contoh. Dan Yosua tidak memberi contoh yang besar-besar, tetapi dari dirinya sendiri. Yosua melakukannya dengan sepenuh hati loh adik-adik. Yosua tidak terpengaruh dengan kondisi sekitar. Yosua berani pegang prinsip meskipun ada resikonya. Apa resikonya ya? Resikonya yaitu berbeda dibanding dengan orang-orang di sekitarnya. Yosua berani karena dia tahu yang benar dan memegang kebenaran. Dan dia berhasil karena Allah yang menolongnya. Setelah melihat teladan dari Yosua tersebut, bagaimana sikap bangsa Israel yang tadinya tergiur untuk menyembah berhala orang Amori? Bangsa Israel tergugah hatinya, dan tanpa dipaksa, mereka memutuskan untuk mencontoh teladan Yosua yang setia menyembah Allah. Bangsa Israel berkata pada Yosua, "Yosua, kami hanya akan beribadah kepada Tuhan Allah saja." Yang lain juga bilang, "Iya, kami hanya akan beribadah pada Tuhan Allah saja." Nah, jadi adik-adik, Yosua memberi dampak yang positif bagi keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini tadi cerita tentang Yosua. Nih, sekarang kakak tutup dulu ya. Ya, tutup dulu. Tapi belum selesai loh ya. Sebentar ya. Teman-teman, makan sayur ya. Ada lagi jelita, yaitu rajin untuk melayani Tuhan. Contohnya kita bisa memuji Tuhan, menyanyi. Kita rekam sekarang ya, karena kan kita ndak kumpul di gereja ya. Nah, kita rekam, kita memuji Tuhan, menyanyi, baca puisi. Kemudian rekamannya bisa dikirim ke Instagramnya Anak GKI Kutisari. Wah, suaraku jelek, Kak. Oh, tidak ada yang jelek di hadapan Tuhan. Memuji Tuhan itu good. Oh, oke. Ayo teman-teman, kita bisa memuji Tuhan loh. Jangan lupa ya, kita bisa melakukannya. Kita tidak usah berpikir suara kita jelek. Semuanya itu baik di hadapan Tuhan. Betul itu jelita. Semuanya baik di hadapan Tuhan. Terus lagi. Oh, jelita sudah pegang HP belum? Ya, belum sih Kak. Tapi ya kadang-kadang bisa pinjem punya kakak. Kalau pas pinjam HP, terus nulis-nulis gitu enggak? Iya sih, jelita kan bisa nulis dikit-dikit. Nah, kalau nulis di HP,
kita kirim-kirim, posting-posting, itu yang baik-baik. Kata-katanya bagus. Jangan nyebarin hoax. Teman-teman, jangan nyebarin hoax ya. Ya. Terus, nulisnya juga kata-kata yang semangat. Iya, betul. Good. Betul. Terus, sekolahnya sekarang kan daring ya. Nah, kalau sekolahnya daring, kita open kamera. Kameranya jangan di-close. Jadi, gurunya tahu ya. Gurunya bisa tahu kita sedang mengikuti pelajaran atau tidak. Jadi, open kamera. Itu menunjukkan kita juga menghargai guru kita. Bahwa kita juga belajar sungguh-sungguh. Meskipun daring. Oke. Ada lagi, Kak, ada lagi. Iya, adik-adik. Cerita juga ya. Sekarang kan masih masa pandemi. Jadi, kita harus selalu ingat 3M. Apa? 3M. Mencuci tangan, Kak. Ya, betul. Rajin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian, menjaga jarak. Dan memakai masker. Ya, Kak, ya. Ya, kita bisa melakukannya sebagai teladan itu. Dimanapun kita berada, kita bisa jadi teladan. Dengan mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Oke. Gitu ya, teman-teman. Jangan lupa 3M. Ya. Jangan lupa. Kita juga bisa jadi teladan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik sekarang, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman, sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri kebaktian kita. Mau mengakhiri apa mau meneruskan lagi? Siapa yang masih semangat menyanyi? Nah, boleh ya, nanti habis ini kebaktian menyanyi bersama dengan papa mama, adik kakak di rumah ya. Kita mau tutup kebaktian kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah boleh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman yang kami dengar biarlah bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami hari ini, berkati kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Adik-adik, kebaktian sudah selesai. Adik-adik, tapi bukan berarti kebaktiannya selesai terus adik-adik selesai, enggak ya. Masih bisa memuji Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, dan membaca renungan untuk kelas besar.